Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Anda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan ke Bu Dini bahwa saya pada modul 2.3 guru penggerak ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas teman sejawat. Nah, di sini saya meminta izin panjenengan dan alhamdulillah panjenengan juga mengizinkannya. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Bu Dini, untuk supervisi akademik nanti ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Dan untuk sekarang ini kita melaksanakan tahap pra-observasi, di mana harapan kita di sini nanti kita akan dapat berdiskusi dan bertukar pikiran atas kesiapan panjenengan melaksanakan supervisi pada esok hari. Nah, selain itu, untuk meningkatkan kemampuan panjenengan dalam akademik dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, serta membuka percakapan kita pada kegiatan pra-observasi ini, saya ingin tahu Bu, apa harapan Bu Dini pada pertemuan kali ini? Bu, saya sangat senang sekali Bu. Untuk hari ini kita dapat berdiskusi, apalagi dengan kegiatan supervisi. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Oke, alhamdulillah. Berarti sama-sama berdiskusi ngoten mawon nggih Bu Dini untuk mengetahui persiapan panjenengan terkait supervisi besok. Kalau boleh tahu, Bu Dini besok akan menyampaikan materi tentang apa nggih? Besok saya akan mengenalkan ke murid tentang bilangan pecahan Bu. Oh, materi yang itu ya Bu Dini. Kemudian terkait dengan materi pembelajaran Bu Dini besok, tujuan pembelajaran apa yang ingin panjenengan capai Bu? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu mengenalkan makna dan penggunaan representasi bilangan pecah menggunakan benda konkret. Terus yang kedua, mengenalkan pecahan bilangan sederhana seperti setengah, seperempat, dan seterusnya. Oh, berarti ada 2 tujuan nggih. Yang salah satunya adalah menguatkan pecahan sederhana. Kemudian Bu Dini, bagaimana pembelajaran yang Bu Dini lakukan untuk besok supervisi nggih? Sebelumnya pembelajaran yang saya lakukan belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga belum ada pemetaan pada peserta didik. Begitu nggih, berarti pembelajaran yang Bu Dini lakukan belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau menurut Bu Dini, area apa pengembangan yang ingin panjenengan kembangkan nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah melalui media pembelajaran yang beragam, dari yang menampilkan video, membaca materi, dan memainkan permainan tim. Saya dapat mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, serta melatih siswa untuk berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga ada kerjasama yang baik. Kalau menurut pemahaman saya berarti jadi untuk area pengembangannya tadi adalah pengembangan kemampuan intelektual siswa dengan menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, lalu melatih mereka untuk berkolaborasi dengan teman sehingga terjalin kerjasama yang baik. Nah, luar biasa sekali Bu Dini itu. Lalu apa yang sudah panjenengan persiapkan untuk pembelajaran tersebut? Baik Bu, untuk pelajaran besok saya sudah siapkan RPP terkait pembelajaran
berdiferensiasi, juga KSE. Sesuai yang sudah kita diskusikan kemarin, saya menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan persiapan belajar siswa. Saya juga menyusun LKPD yang akan digunakan siswa pada kerja kelompok. Presentasi untuk melatih anak berani dan bertanggung jawab. Diskusi bermain untuk melatih anak berkolaborasi, serta tidak lupa asesmennya dulu. Alhamdulillah ya Bu, walaupun diskusi kita kemarin hanya dalam waktu yang singkat, tapi panjenengan sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Hingga RPP atau modul ajar juga sudah selesai dibuat. Lalu, apa strategi atau langkah yang akan panjenengan gunakan untuk pembelajaran supervisi besok? Strategi untuk pembelajaran besok, saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi, di mana kelas akan saya bagi menjadi 3 kelompok, Bu. Yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestik. Untuk ketiganya saya akan memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda. Untuk yang visual, mereka akan membaca materi yang akan saya berikan. Untuk yang auditori, saya memberikan video pembelajaran tentang bilangan pecahan. Dan untuk yang kinestik, karena mereka aktif, saya akan meminta untuk bermain sesuai dengan materi. Luar biasa sekali Bu Dini. Berarti panjenengan sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajar, karakter peserta didik, dan kebutuhannya. Saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran panjenengan besok Bu Dini. Baik, Bu Dini, strategi pembelajaran apa yang akan panjenengan pakai besok nggih? Atau tambahan apa persiapan untuk besok? Iya Bu, sebenarnya saya khawatir tentang bagaimana membuat siswa fokus saat pembelajaran. Seperti itu. Memfokuskan anak-anak gitu nggih. Oke. Lalu apa yang menyebabkan Bu Dini khawatir atau cemas tentang membuat siswa harus fokus pada saat pembelajaran? Jujur ya Bu, di kelas saya itu kadang kurang fokus saat pembelajaran. Jadi saya harus mencari jalan keluar agar mereka mau fokus untuk belajar. Oke. Jadi anak-anak itu kurang fokus nggih. Yes. Lalu menurut panjenengan apa yang akan panjenengan rencanakan untuk meminimalisir kekhawatiran jenengan tersebut? Rencana saya nanti akan saya menggunakan teknik stop dan ice breaking untuk mengembalikan fokus anak-anak saat belajar. Berarti sangat luar biasa panjenengan sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga meskipun diskusi kita kemarin hanya sebentar, namun panjenengan sudah mampu memahami pembelajaran berdiferensiasi, KSE, bahkan sudah menggunakan teknik stop dan ice breaking untuk mengembalikan fokus anak-anak ke pembelajaran besok. Ya Bu, ini diskusi kita kemarin sangat membantu saya untuk lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. ya, terus kira-kira dalam pembelajaran ini nanti panjenengan akan melibatkan siapa saja atau bantuan siapa saja? Di sini saya akan berkolaborasi dengan siswa untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Oh ya, alhamdulillah sekali Bu Dini. Sangat luar biasa persiapan panjenengan. Saya benar-benar tidak sabar ingin segera masuk ke kelas panjenengan, dan ini juga pembelajaran bagi saya. Di sini kita akan sama-sama belajar. Ini juga di ujung-ujung praobservasi kita, tapi kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan panjenengan kita
kita melakukan diskusi ini, Bu? Iya Bu, saya senang sekali Bu karena saya lega bisa berdiskusi dengan Ibu sehingga kekhawatiran saya dapat teratasi. Nggih. Baik Bu, terima kasih sekali nggih. Panjenengan sudah meluangkan waktu pada kegiatan praobservasi ini. Dan saya mohon maaf apabila banyak kata-kata saya kurang berkenan di hati panjenengan. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Dini nggih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lebih awal dari sebelumnya ya. Terus sudah melakukan pembiasaan pagi yaitu dengan melakukan piket pagi. Terima kasih ya. Untuk pagi ini ya, sebelumnya akan kita pemanasan dulu ya. Ya, pemanasan di sini akan memutar video. Kalian boleh berdiri, kita nyanyi bersama. Bersama ya. Oke, tepuk tangan. Ayo semangat. Terima kasih. Salam kembali. Tadi adalah ice breaking ya untuk kalian pemanasan. Iya, ya. Itu ada intinya adalah kita saling menyayangi dan menghormati dengan teman. Contoh kita menghormati dan menyayangi dengan menyayangi teman itu apa? Kamu dari rumah punya membawa buah apel 1 ya. Dari teman di sekolah nanti kamu bagikan ke temanmu. Buah apel itu diapakan? Diapakan? Ditolak untuk dibagi ke teman-teman. Untuk kali ini materi pagi ini Bu Dini akan memberikan tentang pembelajaran bilangan pecahan ya. Tadi apa yang dipotong itu termasuk pecahan. Sebelumnya kita lihat materi bilangan pecahan dulu ya. Siap belajar? Siap. Dapat konsentrasi.
pada hari ini. Mudah-mudahan semua sehat selalu ya, dan sukses dalam belajar. Amin. Sebelum belajar, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Baik, anak-anak, materi hari ini adalah mengenal bilangan pecahan melalui benda konkret. Apa sih yang kita ketahui mengenai pecahan itu? Pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang sempurna. Pecahan dapat dituliskan dengan A per U. A disebut perimbang dan B disebut penyebut. Dengan A dan B adalah bilangan cacat dan B tidak sama dengan 0. Untuk jelasnya, kita langsung masuk ke soal ya. Budian membeli 1 buah apel di tukang buah. Sampai di rumah, kemudian memotong apel menjadi 2 bagian. Nah, ini apelnya yang akan dipotong ya. Nah, setelah dipotong, bentuknya seperti ini. Ada 2 bagian dari 1 buah yang kemudian dipotong. Nah, kita misalkan juga apel ini sebuah lingkaran satu kesatuan, kemudian dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, sekarang menjadi seperti ini. Masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. Jadi 1/2 menunjukkan apel yang sudah dipotong, atau bisa disebut setengah. 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Contoh berikutnya yaitu Budian membeli lagi 1 buah apel di tukang buah. Setelah sampai rumah, Budian memotong apel tersebut menjadi 4 bagian. Kemudian dia beli satu-satu. Lanjut. Nah, dari 1 apel tersebut kita potong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini hasil potongannya ya. Kalau kita misalkan dengan sebuah gambar lingkaran yang utuh, maka 1 bagian ini kita potong menjadi 4. Jadi masing-masing potongan mendapatkan 1/4. Satunya menunjukkan bagian dari apel itu, dan 4-nya menunjukkan apel yang tadi sudah kita potong menjadi 4 bagian. 1/4 bisa juga dikatakan sebagai 1/4. Kemudian sudah bosan nih makan apel, sekarang kemudian mau makan pizza. Nah, jadi kemudian sudah membeli sebuah pizza. Pizza tersebut akan kemudian potong menjadi 8 bagian sama besar. Seperti ini ya. Jadi setiap potongan pizza dapat dinyatakan pecahan 1/8. 1/8 dibaca 1/8 atau 1/8. Sebuah coklat dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Kemudian memakan 4 potong atau 4 bagian coklat. Nah, coklat yang dimakan Budian jika dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu, ayo ada yang tahu berapa? Ya, betul sekali, 4/10. Kenapa bisa 4/10? Karena pembilangnya itu mewakili potongan coklat yang dimakan, dan penyebutnya adalah jumlah semua bagian dari coklat, yaitu ada 10 potong. Maka bentuk pecahan coklat yang dimakan oleh Budian adalah 4/10. Contoh berikutnya yaitu buatlah gambar untuk menyatakan nilai pecahan 2/4. Nah, di sini Budian akan memisahkan sebuah kue, dan kuenya tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah membuat persegi panjang, ya. Setelah itu kita lihat penyebutnya. Ternyata nilai dari penyebutnya adalah 4. Berarti gambar tersebut kita potong menjadi 4 bagian. Nah, setelah kita potong, kita lihat lagi berapa nilai dari pembilangnya. Ternyata nilai dari pembilangnya adalah 2. Kita warnai 2 bagian atau 2 potong dari 4 bagian yang sudah dipotong. Jadi dari gambar tersebut menyatakan nilai pecahan
2/4. Demikian pembahasan tentang pecahan melalui benda mati. Semoga teman-teman semua paham dan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu semangat, jaga kesehatan, tetap beriman walaupun di rumah, tetap berprestasi di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kalian sudah memiliki gambaran kan bagaimana itu bilangan pecahan, sudah paham? Nah, sekarang Bu Dini akan mempraktekkan langsung kita buat pecahannya. Contohnya di sini Bu Dini membuat media dari roti. Lihat ya, di sini adalah satu roti, satu lembar roti. Begini potong menjadi 2 bagian. Ingat ya, dipotong sama besar menjadi 2 bagian. Ini namanya. Nah, terus saya kasih arsirnya itu terbuat dari apa? Kita kasih selai ya. Nah, kita arsir. Bilangan seperti ini. Nah, bilangan pecahan seperti ini bacanya gimana? 1/2 atau 1/2 ya, karena yang diarsir 1 ya, bacanya 1/2 atau 1/2. Nanti kalian boleh praktek, saya bagikan per kelompok ya. Kelompok hari ini saya bagi menjadi 3. Ada kelompok matahari, kelompok bulan, dan kelompok bintang. Nah, kita praktek satu-satu ya. Nanti kalian boleh memberi arsir sesuai dengan bilangan yang akan kalian buat, bilangan pecahan yang akan kalian buat. Boleh 1/2, boleh 1/4, boleh 2/4 ya. Tolong praktekkan langsung. Nanti gantian ya. Kerjasamanya enggak? Nih, kerjasamanya satu kelompok. Gantian ya. Bagaimana? Nanti kalian akan presentasi ke depan kelompok kalian masing-masing ya. Boleh, kalau 1/2 boleh bentuknya seperti begini, boleh segitiga. Ininya potongannya harus sama besar.
dilihatkan ke teman-temannya 1/4 itu gimana? Ya, seperti ini. Bisa dilihatkan ke temannya. Sekarang Mbak Atika ke teman-temannya yang sebelah sana. Karena yang satu roti dipotong menjadi 4 bagian sama besar, yang diarsir cuma 1, maka bacanya adalah 1/4. Sudah betul? Baik, sudah betul? Kelompok mataharinya? Nah, sekarang kelompok bulan diapresiasikan dan silakan dibaca. 1/2 Nah, sama tadi ya, seperti prakteknya begini, yaitu 1 roti dibagi menjadi 2. Jadi membacanya gimana? 1/2. Terima kasih kelompok bulan. Sekarang kelompok bintang. Baca. Hingga 1/2 atau 1/2. Saya minta tolong ke depan Mbak Afika menulis 1/4. Bilangan 1/4 dan tulis. Sebelah sini Mbak Afika. Nah, yang besar ya. Yang atas 1 bacanya gimana? Ini sebagai pembilang apa? Bukan keras. Yang atas sebagai yang bawah sebagai penyaku. Yang bawah sebagai atau 1/4. Ya. Terima kasih. Selanjutnya bintang. Ditulis di depan. Bilangan bintangnya. Karena di atas ini ada apa? Dibaca. Ditulis. Semuanya Pak. Sudah mewakili kalian dalam praktek bilangan. Silakan duduk lagi Mbak Rahma. Sekarang kita aplikasikan ke dalam soal. Ya, ini punya soal ini kerjakan ya bersama kelompok. Setelah mengerjakan nanti hasilnya
Ya toh, cara mengerjakannya gimana? Udah bisa? Ya, kerjakan. Ayo Mas Reza menunjukkan ke kelompoknya.